gue mau tahu. Betul. Lu kan udah setahun kemarin kan deket sama Habib lah 2 ya. tahun. Dibilang. 3 tahun. Berapa season sih? 2 apa? 3 season. 3 tahun ya? 3 season. ini keempat, benar. Iya, 3 season deket sama Habib. Iya. Apa ajaran Islam yang paling nempel di kepala lu dari ngobrol 3 tahun itu? Yang paling, oke banget nih, ada gak? Menurut gue ya, akhirnya gue tahu kurang lebih mirip sih. Oh ternyata Islam sejatinya begini nih. Iya. Benar. Yang agak salah Muslimnya. Jujur aja nih, nggak apa-apa dong ya. Iya, nggak Jangan apa-apa. dipotong di Di TikTok. sini nggak apa-apa. Iya, Nggak apa-apa. Oh benar. ternyata gue dulu juga suka ngejudge gitu. Misalnya kayak menurut gue ini toanya kekencengan deh. Iya. Tapi gue takut untuk ngomong karena pasti dibakar rumah saya. Ternyata sekarang memang kenceng sih. Iya kan? Iya benar. Terus kayak oh iya ya. Kebetulan bini gue muslim ya. Oh gitu. Iya. Luar biasa. Baru tahu gua. Bini gue muslim. Oh juga gitu. baru tahu. Gue pernah nanya. Heeh. Lu tuh baca doa apa sih? Baca doa sesuatu yang lu gak ngerti. Jadi misalnya Oke. Iya, iya, baca iya, iya. misalnya kalau gue Bapak kami ada di surga gitu. Kan kita ngerti. Kan kita ngerti. Lu baca doa apa Beb? Kan nama bini gue baby kebetulan. Ya itu ada di sininya. Ada sini gue Beb. Gak tahu gue. Karena mungkin dari kecil cuman kayak apa namanya? Ritual. Ritual. Jadi kayak kan gue gak bilang gue gak bahasa Arab ya. Iya. Lu ngomong apa Beb? Gak tahu gue emang dari kecil diajarin gitu. Iya. Terus Beb, kenapa ya orang muslim tuh begini? Gak tahu gue dulu gak boleh nanya. Oh ya, Gue kayak gitu. gak boleh bener. Gue dibikin gak boleh nanya. Benar. Benar banget. Kenapa? Kenapa poligami begini? Gue gak Iya, boleh nanya gitu. betul. Nah itulah menurut gue, oh kurang terbuka nih. Betul. Ini agama kurang terbuka nih. Betul banget. Menurut gue ya. Iya. Akhirnya bini gue juga tetap Islam sih. Betul. tapi itu jadi masalah kan akhirnya kan ya. Dan menurutku ini bukan hanya orang-orang muslim tapi hampir tokoh-tokoh agama di dunia. Maksudnya? Makanya orang-orang kan dimanapun kehilangan kepercayaan dia pada agama kan. Contoh kayak di Amerika 75% ateis misalnya. ateis. Iya, Atau iya, di iya. Eropa bahkan mereka sudah nggak beragama lagi. Betul. Even di Roma misalnya orang-orangnya jadi less peduli terhadap agama kan Iya, misalnya. iya, iya. Atau di Eropa aku lihat banyak orang-orang Chinese atau Korea yang jadi meramaikan gereja misalnya. Betul. Nah menurutku sih pertama memang problematika otoritas. Oke. Orang menganggap kalau dia sudah jadi ustadz itu dia beda dengan orang yang lain. Otoriter nih. Otoritas. Dia ngerasa punya otoritas di atas Iya, orang punya. lain. Iya. Oke. Contoh ya Nat ya, contoh ya. Aku dulu merasa bahwasanya aku nggak akan pernah menjadi pastor ketika aku masih Katolik karena pakainya aja udah beda. Pengkhianat. Caranya udah beda gitu kan. Pengkhianat. Iya kan? Gitu kan ya. Nah, aku nggak pernah tuh. Nah, zaman sekarang juga sama. Ketika orang ngelihat Habib Ya. yang pakainya harus pakai gamis, yang harus pakai sorban, dia berpikir, "Oh, berarti kalau gue beragama gue harus jadi kayak gitu." Oke. Jadi dia merasa terpisah daripada orangnya. Oke. Iya. Nah, lalu terus kemudian ketika dia merasa terpisah, dia jadi nggak enak. Ada gap. jarak, Iya, oke. ada gap. Dan apalagi ketika nanya, dijudge abis sudah. Itu problemnya menurutku sih. Oke. Tapi udah jadi budaya. Kayak Budaya. misalnya pertama kali gue ketemu sama Ustadz Felix. Kedua. Nyokap gue tuh marah-marahin gue banget. Mama marahin banget. Iya. Reh, kamu ketemu Ustadz Felix minimal baca ini dulu. Artinya kamu harus apalin dulu ya. Jangan pakai celana pendeknya pakai. Jadi kayak udah Padahal kita aja santai. kastanya memang udah dibikin tinggi Itu gitu. tadi Jadi karena gua- beda tadi. Karena lu harus minimal harus begini. Nanti jangan gini ya, jangan gini ya, jangan Iya, gini. iya. Nah, sebenarnya nggak harus begitu sih sebenarnya. Oke. Orang ketemu Rasulullah aja santai banget. Bayangin di masa Rasulullah itu ada yang kencing di masjid. Jadi bisa dibayangin ya, kita lagi sholat, tiba-tiba ada orang kencing di masjid. Kalau kita gimana kira-kira? Kalau itu kayak gak ada adabnya gitu orang tuh. Makanya di masjid gak ada adabnya deh. Kalau kita apain tuh? Minimal kita potong lah tuh ya untuk yang kedua kalinya ya. Kita sunat lagi lah ya. Dan sahabat begitu, udah ada yang hunus pedang tuh Mas. Rasul bilang, udah biarin dulu. Biarin dia kencing dulu. Sudah selesai kencingnya baru Rasul bilang, Mas ini masjid, nggak ada boleh kencing di sini. Jadi terus dia bilang, coba ambilin 2 ember untuk bersihin kencingnya. Nah ini dari sini ada banyak pelajaran. Satu, orang kencing jangan diganggu. Kalau dia kencing diganggu, lu bisa bayangin. Ngebalik. Lagi kencing, bro jangan kencing apa? Bisa bahaya kan malah muter-muter kan ya. Apalagi kalau dia lari gimana coba kencingnya kemana-mana. Yang kedua muncul sebuah aturan bagaimana cara menyucikan sesuatu yang sudah kena kencing. Nah tapi Rasul bilang apa? Jangan ganggu dulu dia supaya dia nggak berpenyakit karena dia nggak tahu. Nah artinya baru dikasih tahu. Karena kalau dia coba dijudge ini pasti orang benci banget dengan Islam, penista agama. Ayo potong kepalanya. Lu bisa bayangin apa efeknya? Ya orang-orang akhirnya akan ngelihat agama kayak sekarang kita lihat, ngeri. Jadi agama harusnya jadi solusi kehidupan. Ini malah bikin toksik kehidupan. Jangan beragama deh, nanti lu keras. Jangan beragama deh, nanti lu nggak bisa temenan sama orang. Kayak gitu-gitu. Iya. Tapi itu kan emang
masalah orang-orang yang memeluk agama mayoritas dimanapun sebenarnya Iya, kan. benar. Dan juga Dimanapun. kan kebetulan di kita Iya. Islam. Benar, benar, benar. Di Amerika Thailand juga pun sama. Orang Budanya juga banyak yang begitu. Iya, di Makanya pada India akhirnya sama. Iya sama. Teman-teman India gue juga sama. banyak yang keluar dari Buddha akhirnya karena ini Iya, Karena agama faktor apaan? mayoritas. Iya. Iya, faktor Menurutku mayoritas jadi otoritas. punya otoritas jadi Iya. ngerasa punya otoritas lebih karena dia mayoritas. Iya, di India ditabuk-tabukin Iya, di yang India agama orang yang Islam lain. malah ditabuk-tabukin. Iya, betul. Iya. Ya menurutku sih jadi memang problematika otoritas sih. Menurutku pendidikan sih, bukan agamanya. Jadi aku bilang gini, kalau ada orang-orang beragama yang toksik, dia nggak beragama aja tetap toksik. Pendidikan. Pendidikan sama. Iya. Kan dana kita buat makanan. Iya. Iya. Itu dia sih. Itu masalahnya sih. Loh, kan memang banyak yang kelaparan. Iya. Iya. Tapi Pasti akan terus bela. iya, tapi gini. Tapi gini ceritanya nih. Problematikanya adalah gini. Menurut para ahli, investasi itu ada dua. Ada investasi jangka pendek, ada investasi jangka panjang. Perut itu investasi jangka pendek. Ya. Oke. Sedangkan pendidikan itu investasi jangka panjang. Ada orang yang cuma investasi jangka pendek itu justru merusak. Itu justru yang bikin stunting. Contoh kayak gini ya, aku mau ngomong gini. Kan Pak Prabowo pernah bilang gini, apa makanannya? Terus dijelasin sama kepala BGN. Oh itu lebih bagus daripada ketika saya ada di militer. Coba lihat ya. Yang kalau menurut kita kan Pak Prabowo itu kan pinter ya. Dengan makanan kayak gitu aja dia bisa jadi pinter kayak gitu loh. Berarti kan bukan masalah makanan kan, tapi masalah ini kan. Oke. Nah dan sebaliknya kalau katanya BGN bisa meningkatkan dalam waktu singkat dengan gizi-gizi yang sudah dibagi, itu harusnya yang pertama kali dikasih adalah DPR menurutku supaya kecerdasannya meningkat. Ya. Yang kedua Wapres. Oh jadi DPR itu tidak cerdas. DPR itu perlu ditingkatkan kecerdasannya. Wapres apalagi? Loh, Wapres kita tuh orang nomor 2 loh. Betul, tapi perlu ditingkatkan karena kalau dia meningkat kecerdasannya, manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang gak ada manfaatnya. Sekarang manfaatnya ada. Ray, kita menyingkir tapi dulu cuma ya, untuk Ray. skincare aja. Kita berdua Ray, kita menyingkir dulu ya Ray, bahaya Ray. Gue lagi nunggu gue nih. Saya sih nggak di situ. Saya sih nggak mau nanya di situ. Harusnya di sini Coki harusnya. Iya, Coki. iya. Yang sudah pernah podcast dengan Wapres. Iya. Mungkin Anda harus podcast dengan biasa. Wapres. Iya, benar. Ya, kalau mau supaya ini boleh. Iya, supaya kecerdasanku meningkat ya. Mending lu hantam pakai pertanyaan lagi Nat, daripada membahayakan kita semua Nat. Bahas hakim moral tuh. Hakim moral. Oke. Hakim moral, oke. Hakim. Manusia Iya. versus Tuhan. Iya. Manusia versus Tuhan. Oh judulnya itu ya, cancel Iya. culture. Hari ini ya? Iya, Iya. makanya gue lagi nanya cancel. Jawaban lu pendek sih kemarin. Tadi. Ya, Ya, ternyata lu gak bermasalah sama Lu itu. gak ngerasa ada cancel, Menurutku gak ada apa sederhana sih, gitu. Onat punya inner value. Iya, itu. Nah itu benar. dia. Tapi yang bermasalah itu adalah kalau orang nggak punya inner value, dia pasti jadi gini ya. Ada orang bilang gini, kalau lu ngasih 1 sendok garam di danau, Iya. itu nggak akan terasa asin. Tapi kalau lu ngasih satu sendok garam di gelas, itu asin banget. Iya. Masalahnya bukan garamnya, masalahnya adalah seberapa luas hati lu. Kalau lu cuma punya 1 ikan mati, lu sedih. Kalau lu punya 1000 ikan, 1 mati, it's just a number. enggak ya. Iya kan maksudnya. Artinya seberapa banyak yang lu punya sih sebenarnya. Nah, artinya kalau bagiku sih ya, pertama aku nggak ngizinin dia masuk ya. Aku nggak ngizinin garam itu masuk. Yang kedua kalaupun garam itu masuk, aku rasa aku punya banyak yang perlu kupikirin daripada cuma sekedar itu. Benar. Nah, tapi kan poinnya ini kan berarti Onat emang Udah luas lautannya nih luas. nih. Akhirnya garam gak ngaruh. Kalau Iya. gitu kita balik. Buat orang-orang yang ngerasa mereka berhak ngejudge orang lain, nge-cancel Iya. orang lain, itu Oke. apa yang harus mereka ingat sebenarnya agar terhindar dari menjadi orang Kita seperti kasih itu. efek jerah lah. Ah, Kayak Oke. misalnya dosanya Iya. menghakimi orang apa gitu Oke. misalnya. Pertama, lu harus tahu siapa yang pertama kali menghakimi orang itu adalah iblis. Wow. Oh iya. Lu harus tahu. Pertama Makhluk kali orang yang pertama. menghakimi adalah iblis. Oke. Yang judging itu adalah iblis. Dengan waktu itu tidak mau bersujud. Iya, jadi gini ceritanya ya. Oh iya? Waktu itu adalah iblis itu dengar. Ya. Iblis malaikat dengar ketika manusia mau diciptain kan. Lalu terus kemudian ketika itu Allah katakan gini di dalam Islam, nanti aku akan ciptain Adam, kalau dia sudah jadi kalian semua bersujud pada dia. Oke. Iblis dengar dan dia mikir, dia nggak ngomong. Malaikat dengar dan dia konfirmasi, ya Allah, yang kamu mau ciptain manusia yang merusak, kita sujud untuk apa? Kira-kira gitu. Kan dia merusak. Allah jelasin pada dia. Tapi iblis diam. Dia cuma berpikir dalam diri dia. 2 kali diomongin, 3 kali diomongin, dia tetap diam. Dan setelah benar-benar sudah diciptain, disuruh sujud, dia bilang aku nggak mau. Kenapa aku nggak mau? Ya. Nah ini lihat judge-nya dia. Manusia itu dia dari tanah, aku dari api. Aku lebih baik daripada dia.
Semua orang yang ngejudge punya satu bumbu yang tidak mungkin nggak ada, merasa lebih baik. hebat. Gue perlu klarifikasi dulu nih. Iblis itu kan bukan malaikat kalau di Islam. Bukan. Sedangkan kalau di Kristen iblis Lucifer itu fallen angel kan. Ya, fallen angel. Nah di Islam malaikat nggak punya free will. Iya, betul. Iblis punya. Punya. Oh, iblis Karena dia punya. jin. Oh Karena iblis itu jin ya Jin. bentuknya. Iya, dia dari api. Lucifer tuh nggak ada ya di Di dalam Islam Lucifer nggak ada. Bedanya di situ. Kalau iblis adalah dari jin dan dia bukan fallen angel, tapi nongkrongnya bareng malaikat memang. Makanya ketika disuruh semua ada di situ dia. Pantesan Emang Jin dan Jun laku. Iya. Jin dan minoritas dia. Dapat prioritas. Dapat Iya. membership. Iya, dong. Oh berarti tuh di Islam tuh gak ada Lucifer ya? Nggak ada. Yang ada iblis. Oke. Iblis itu perannya kayak Lucifer ya? Iblis itu sebenarnya ya hampir-hampir sama dengan Lucifer sih. Artinya dia adalah jin dan dia dulu diamanai bumi untuk dia urus dan dia urus dengan sangat baik sekali. Dan dia tidak punya masalah ketika ditambahin challenge-nya. Coba kamu sujud 100 tahun lagi, oke. 100 tahun lagi, oke, nggak ada masalah. Tapi begitu dia ketemu newbie, dia langsung bermasalah. Jadi rasa sombong itu adalah kalau kita ketemu yang kita anggap lebih rendah daripada kita. Iya benar. Nah itu adalah bahan yang nggak mungkin nggak ada kalau ngejudge orang. Iya, benar. Artinya kalau lu terbebas daripada rasa lebih baik daripada orang, mustahil lu ngejudge orang, mustahil. Tapi ada nggak dalam Quran spesifik? Lu jangan lihat ke gua kalau nanya Quran. kurang situ. Ada nggak di ekonomi gitu kan ya? Kalau di ekonomi, di ekonomi boleh ngejudge gak? Baru nanya ke dia. Menurut Anda lapangan kerja udah aman? 19 juta OTW. Nggak, tapi gini, ada nggak spesifik? Karena saya tidak membaca Al-Quran ya. Ada nggak spesifik? Nabi Muhammad ngomong, lu nggak boleh ngejudge orang, lu nggak boleh. Apapun agamanya, rasnya, kulitnya, warna rambutnya, Iya. lu jangan ngejudge. Gila, lu ngomong tepat seperti yang Rasul ngomong lagi. Mati kau Iya kan? Kelar lu. Kita kan butuh dong. Iya, Ada nggak Nabi Muhammad exactly ngomong? Iya, Nabi Muhammad bilang gini, sesungguhnya Allah tidak pernah melihat pada warna kulit kalian dan tidak juga melihat pada bentuk tubuh kalian, tetapi melihat pada intention kalian, hati kalian dan juga perbuatan-perbuatan kalian. Jadi kalau kalian mau ngejudge, jangan pada selain intention sama perbuatan. Oke. Nah, kalau perbuatan harus bisa dijudge, harus bisa. Makanya ada hakim kan ya. Oh, Tapi iya. kalau misalnya intention juga harus bisa dijudge, maka ada mens rea kan, niat jahat. Tapi kalau misalnya bentuk tubuh, segala sesuatu yang bersifat fisik itu tidak boleh dijudge. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Walaupun mukanya ngantuk gitu. Walaupun mukanya ngantuk. Tapi ngantuk itu bukan fisik loh. Ngantuk itu adalah aktivitas. Oh iya benar. Kata sifat Iya, itu. benar, Kata sifat ngantuk tuh. Contoh misalnya Raymond ini pemarah, bukan berarti menghina dia. Iya. Mungkin lu waktu itu lagi aku lihat lagi marah-marah. iya, Nah mungkin beliau lagi ngantuk, mungkin. mungkin, Iya, kalau mungkin. ngantuk ya tidur, jangan kerja. Iya. Tapi balik lagi ke akar masalahnya. Ngebuka kan hatinya harus luas, Iya. baru dia bisa menerima Betul. penghakiman dan gak masukin itu ke hati. Iya. Meluaskan pikiran tuh susah, tapi menurut gue meluaskan hati itu lebih susah. Iya. Jadi Betul solusinya sekali. tuh nggak konkret. Kalau misalnya kita minta, ya lu kalau nggak mau kena mental, ya lu luasin hati lu, itu jauh lebih susah gitu. Nah, berarti kan solusi keduanya, gimana cara kita bikin yang menghakimi ini punya efek jerak atau apa yang kita bisa lakuin biar mereka nih, ya jangan mayoritas orang Indo tuh pasti kena mental. Iya. Hampir semua teman gue yang influencer. Iya. Yang gue tahu ya mungkin 8 dari 10 pasti at one point pernah depresi. Oke. Pas mereka pertama kali terkenal. Oke. Jadi gini, pertama tanpa mengecilkan kita harus terus kemudian menyadarkan orang-orang yang ngejudge ya. Tapi kalau menurutku adalah Islam itu salah satu supaya Islam itu nggak overthinking, orang-orang Muslim nggak overthinking adalah caranya jangan mikirin sesuatu yang nggak bisa kita kendaliin. Nah, ya sesuatu yang nggak bisa kita kendaliin adalah mulut orang. Itu nggak bisa kita kendalin. Nah, jadi tetap kita harus melakukan edukasi supaya mereka sopan atau santun ketika dalam bermedia sosial. Tapi tetap yang paling mudah dikendali adalah diri kita sendiri. Jadi kita fokus pada sesuatu yang in control. Nah, karena in control dari diri kita, berarti kita meluaskan hati kita. Nah, memang itu adalah sesuatu perjalanan yang lebih berat daripada meluaskan akal. Memang. Karena kalau meluaskan akal tinggal belajar kan ya. Nah, tapi kalau meluaskan hati itu memang perlu banyak sekali pengalaman sebenarnya. Pengalaman, perenungan dan bahkan itu terjadi lewat kejadian itu sendiri. Exactly. Karena nggak mungkin orang bisa luas hatinya kalau dia nggak pernah dicoba. Iya benar. Gitu. Orang kayak Onat tuh menurut gua 0, sekian persen di Indonesia. Iya ya. Yang nyaman dan aman peduli satan dengan orang lain. Iya. Enggak banyak. Tapi Nat, itu kan di kasus lu yang kemarin, lu udah berpikir seperti ini. Sebelum-sebelumnya pernah gak tapi lu kena mental dari pertama kali terkenal. pertama kali. Gue tuh dari dulu tuh dari awal gue di Kill Me Inside ada band gue sama ini vokalisnya kayak Ganti Bencong aja deh. Kayak Bencong deh, kayaknya kayak ini deh.
wah nikahnya begini deh. Oh, menurut gue Mau dapet itu nggak bisa gue kontrol. Bener. Gue kontrol apa yang bisa gue kontrol. Asik. Itu kan urusan lu. Iya. Kan gue nggak cari makan dari lu. Bener. Ya udah kalau lu nggak suka sama gue malah bagus gue kurasi. Iya. Yang suka sama gue alhamdulillah. Kalau nggak suka gue nggak bisa kontrol. Iya. Dan ternyata kita nggak perlu semua orang untuk kita bahagia kok. Ya, Iya benar. kalau nggak kita nyebrang tuh kita yang Iya. goyang gitu. We benar. cannot please everyone. Benar, dan kita nggak perlu semua orang. Artinya contoh kayak aku ya, aku membatasi circleku yang bisa tadi ya, yang bisa untuk mempengaruhi aku sedikit aja karena itu aku mudah bahagia. Iya. Begitu istriku bilang, "Enggak kok, kamu cakep kok, walaupun gendutan." Ya udah aku jadi malas ke gym gitu. Tapi tadi Raymond bagus tuh. Tapi kan itu susah tuh ya. Iya. Susah tuh. Gimana? Susah. Kalau dalam agama diajarin nggak tuh? Dalam agama tadi Rasulullah membatasi bahwasanya kamu harus please dengan apa yang Allah please dan kamu harus takut dengan apa yang Allah minta kamu untuk takut. Misalnya contoh dalam salah satu hadis katanya Rasul, Allah tidak akan menggabungkan dua rasa takut dan dua rasa aman. Kalau kamu takut pada manusia, kamu akan takut sama Allah nanti di akhirat. Tapi kalau kamu merasa aman dari manusia, kalau kamu merasa takut dengan manusia, kamu akan takut dengan Allah. Kalau kamu merasa aman dari manusia atau maksudnya tidak takut pada manusia, kamu akan aman di Allah nanti di hari kiamat. Artinya tidak akan dikumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman. Kalau misalnya orang sudah merasa aman dari Allah, di akhirat dia takut. Kalau nanti dia merasa takut dari Allah di dunia, dia takut di akhirat. Artinya manusia tidak perlu diperhatikan. Nasihat daripada Rasulullah ke Ibnu Abbas, sangat terkenal sekali. Ibnu Abbas, jangan perhatiin manusia, semua tuh Allah. Kalau manusia berkehendak berkumpul ngasih kamu kebaikan, Allah nggak mau, nggak dapat kamu kebaikan. Kalau kamu misalnya dikehendaki keburukan sama banyak orang, dan kalau Allah nggak mau, kamu nggak akan pernah dapat keburukan itu. Allah aja berpegangnya, jangan manusia. Bagus. Sederhana banget sih, manusia tuh nggak ada artinya sebenarnya. Nice. Manusia tuh apa ya? Tidak penting. Ya. Tidak signifikan sebenarnya menurut kita. Nah, bahkan setiap hari kita tuh mengikis kemanusiaan itu. Rasa perlu manusia, termasuk mengikis keakuan. Tapi itu tuh itu jawaban yang menurut gua kayak apa ya, terlalu gampang untuk diucap. Ya manusia nggak ada artinya, semua Allah gitu. Terlalu gampang. Tapi realitanya banyak orang yang pas susah. udah di dunia Klise nih. ya, klise ya. Klise. Iya. Kayak klise, kayak Oke, klise. kita pojokin ya. Oke, Klise, saya klise. aku ada jawabannya sih. Itu biasanya klise tuh. Di peradaban atau di sebuah zaman yang mengglorifikasi yang namanya validasi, memang itu menjadi susah banget. Tapi dari situ kita jadi tahu bahwasanya sifat kita untuk perlu pada manusia itu ternyata dilatih juga loh. Ya kan? Sifat untuk kita perlu tergantung pada manusia itu ternyata dilatih. Artinya kita bisa membalikkan itu untuk melatih tidak perlu manusia. Nah, jadi secara kata-kata sih memang klise memang. Tapi faktanya adalah contoh ya. Nih lihat nih, peradaban seperti sekarang kita dilatih bahwasanya validasi manusia bersifat like, bersifat pujian, bersifat terus kemudian share dan segala macam itu adalah semuanya dalam hidup kita. Dopamin kita tergantung itu. Ya. Dan itu dilatih kan. Awalnya nggak gitu loh awalnya. Okay. Awalnya kita merasa satu like aja udah, ada yang perhatiin, ada 3 yang komen, ada 3 yang komen nih. Lama-lama kita perlu 50, lama-lama kita perlu 1000, lama-lama kita perlu 10.000. Perhatian pada manusia itu dilatih ternyata. Artinya tidak perhatian pada manusia itu juga dilatih. Nah, dalam teori habits itu tidak bisa diganti. Betul. Kita tidak bisa menghilangkan keperluan kita untuk bisa diperhatikan oleh manusia. Tapi kita bisa menggantinya dengan misalnya kita nyari validasi pada Allah. Klise sih, tapi klise sih. Tapi maksudnya aku cuma mau ngasih tau bahwasannya ini bisa dilatih. Ya, tapi dalam prakteknya kalau gue translate, basically kita terlalu peduli sama orang lain karena udah terkondisi sama sehari-hari. Betul. Mungkin ada yang sadar, ada yang nggak sadar dengan sosmed gitu. Benar. Jadi kita bisa reverse itu. Betul. Ya, solusinya mungkin kayak gitu kalau yang duniawi. Tapi kalau yang ke Islam, kita reverse itu dan replace dengan Allah. Kedekatan kepada Oke, Allah. sebelum aku bicara tentang agama ya, lu tau gak sih di Amerika sekarang orang-orang lagi rame-rame uninstall media sosial? Oh ya, gue tahu. Itu rame banget. Termasuk Gen Alpha udah mulai tren itu. Gen Alpha mulai melek itu. Rame banget, Nat. Kenapa? Nah, menarik sekali. Alasannya benar-benar gak ada agama. Sama sekali gak ada agama. Mereka bilang karena semenjak ada TikTok, maka semua media sosial itu disetting untuk bahwasanya mereka lebih tahu daripada kita tentang apa keperluan kita. Sehingga yang terjadi adalah kita sebenarnya bukan berteman, tapi kita dipaksa untuk mengikuti standar-standar dalam tanda kutip kapitalisme. Wow. Mereka semua nggak ada yang mau dikendaliin. Maka mereka bilang oke, uninstall medsos, dan mereka bilang oke, aku merasa senang. Ada orang yang moderat, mereka bukan uninstall tapi detox. Sekitar sepekan, sebulan nggak ada media sosial. Nah, menurutku itu penting sih untuk in control. Dan itu sebenarnya kelihatan dari
tahun ke tahun penjualan dumb phone itu meningkat. Itu dia. Orang udah capek pakai smartphone. Iya. Mereka pakai dumb phone yang kayak Nokia zaman dulu yang cuma bisa SMS, telepon, udah selesai. Dan itu bergerak di Amerika. Di Barat, Eropa. di Eropa. Amerika, Iya. semua peradaban-peradaban Dan barat. hampir seluruh dunia kalau generasi yang alpha ke bawah mereka udah mulai go analog. Iya. Iya. Mungkin Keren masih Amerika. Lucu ya. Lucu Kalau ya. Amerika saya mau ngomong Kristen. Oh.